menjaga jarak, cuci tangan, pakai masker, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas. Tetapi meskipun demikian, kalian harus bersemangat untuk belajar meskipun situasinya seperti ini. Sebelum kita memulai seperti biasa, kita akan berdoa dulu. Teman-teman, mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Ya, sebelum mulai belajar, silakan untuk mempersiapkan dirinya. Barangkali di bawah ada kotoran, ada sampah, kemudian bajunya juga dirapikan. Supaya ketika kita belajar itu betul-betul siap, supaya lebih semangat, meningkatkan rasa cinta kita kepada tanah air Indonesia. Karena kita pada hari ini akan belajar mengenai Indonesia. Nah, kita bernyanyi dari Sabang sampai Merauke. Ya, 1, 2, 3. Sabang sampai Merauke, belajar pulau-pulau. Baik anak-anak, kita akan masuk dalam pembelajaran. Siapkan alat tulisnya. Ibu akan absensi dulu. Arni, Anissa, Arka, Kevin, Gloria, Rena. Hadir ya. Minggu yang lalu, pelajaran apa yang sudah kita bahas? Ya, letak dan luas Indonesia. Mengenai letak Indonesia dilihat dari 3 aspek. Dilihat dari geologi, kemudian astronomis, kemudian geografis. Kali ini kita akan lanjutkan. Kita akan bahas mengenai letak Indonesia secara geografis. Ada yang tahu secara geografis itu maksudnya apa? Itu yang dilihat dari keadaan bumi yang sebenarnya. Dilihat dari keadaan ya, keadaan bumi yang sebenarnya. Bagaimana letak geografis Indonesia? Di antara 2 samudra dan 2 benua. Ya, di antara 2 samudra dan benua. Apa saja coba? Asia dan Australia. Ya, tujuan yang ingin dicapai dalam pelajaran hari ini adalah kita akan menganalisis bagaimana pengaruh letak geografis terhadap kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia. Kemudian yang kedua, menganalisis bagaimana pengaruh letak geografis terhadap meningkatnya perdagangan narkoba di Indonesia. Ketiga, merumuskan solusi bagaimana mencegah perkembangan peredaran narkoba di Kabupaten Cianjur. Yang terakhir adalah menyajikan hasil diskusi tentang pengaruh letak geografis terhadap aspek ekonomi di Indonesia. Nanti kalian juga akan dinilai. Jadi setiap tahapan ada penilaiannya. Nanti kalian akan diskusi dengan teman kalian, kemudian di situ akan dilihat bagaimana kalian keaktifannya, ikut memecahkan masalah. Presentasi juga ibu nilai, ya, evaluasi ya. Untuk berikutnya kita akan mengamati tayangan video berikut ini. Kita lihat informasi pertama, saudara, dari Narkotika Nasional menggagalkan penyelundupan 211 kg narkoba jenis sabu. Dari kedua tayangan tadi, ada masalah nggak di situ? Ada. Apa masalahnya? Apa yang kamu lihat? Coba Anissa. Menurut kamu ada masalah apa di situ? Tentang pengedaran narkotika. Itu kejadiannya di mana? Ya, satu di Cianjur, yang pertama di Aceh. Ya, coba kalian tadi lihat, diamati tadi. Kita coba merumuskan berdasarkan 5 W, 1 H. What, who, when, where. Satu lagi, penting ini. Why, betul. Why. What itu apa? Apa yang terjadi? Ya, peredaran narkoba. Kemudian siapa pelakunya? Kemudian when. When itu artinya kapan terjadinya? 2021. Kemudian why, mengapa kejadian itu terjadi? Kemudian how, bagaimana bisa terjadi? Kenapa bisa terjadi penyelundupan narkoba ke Indonesia? Coba kaitkan dengan gambar ini.
perdagangan, jadi banyak yang masuk barang-barang yang belum tentu legal. Ya, karena kita lihat ini posisi silang ini. Karena untuk lebih jelasnya, silakan nanti kalian akan berdiskusi berkelompok dari rumusan tadi, kenapa, bagaimana, kemudian di mana ya. Nanti kalian nanti merumuskan solusi dari masalah ini bagaimana, ya. Tetapi Ibu tidak menjelaskan, kalian harus sendiri, ya. Ibu akan bagi kelompok ke dalam 3 kelompok. Kalian nanti akan mengisi LK ini ya. Nah, jangan lupa identitasnya, namanya. Di situ ada petunjuk dalam mengisi LKPD. Masing-masing kelompok akan mendapat 3 soal. Ya. Kelompok 1 berarti akan mendapat soal nomor berapa, Kak? Ya, 1, 2, dan 5. Kelompok 2? 1, 3, dan 5. Ya, 1, 3, dan 5. Kelompok 3? 1, 4, dan 5. Ya, 1, 4, dan 5. Ada yang sama kan nomornya? Ada ya, ada yang sama nomornya tidak apa-apa, tapi ada yang beda. Makanya nanti didiskusikan. Kemudian, waktu pengerjaannya itu 30 menit. 30 menit itu sampai presentasi ya. Untuk membantu kalian mengisi LKPD ini dari ya buku paket. Kemudian selain buku paket, kalian juga boleh mencari sumber yang lain melalui internet. Boleh dikeluarkan HP-nya, ya. Nanti setelah itu komunikasikan, ya. Setelah kalian mengerjakan LKPD ini, kalian nanti presentasi di depan, ya. Jawaban itu tidak hanya berdasarkan pemikiran kamu, tetapi berdasarkan juga data. Dari mana data itu? Kamu udah zaman canggih, mulai dulu usah cari buku, sekarang udah tinggal klik aja. Oh ini jawabannya. Kita diskusikan sama-sama. Menurut kalian bagaimana pengaruh letak geografis itu ya? Letak geografis itu di sini nih, lihat posisinya di sini, di tengah kan? Di antara 2 samudra. Samudanya kan ini, India sama ini. Kemudian benuanya mana? Benua Asia sama Australia. Iya, benua Asia sama benua Australia sama benua Asia. Nah, posisi geografis Indonesia itu di sini. Strategis nggak? Iya kan? Nah, coba menurut kalian bagaimana pengaruh letak ini Indonesia yang di sini ini terhadap meningkatnya kasus penyelundupan narkoba di Indonesia? Ada yang bingung nggak? Mungkin ada yang bingung nggak? Jawabannya kalian harus sama loh. Kan satu kelompok. Nanti kan nanti. Kalau tidak, nanti beda. Berarti kalian sendiri-sendiri. Coba. Silakan untuk kelompok 1 ya. Oke, kalau gitu silakan kelompok berikutnya. Ya, terima kasih, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, terima kasih ya. Selamat siang Ibu, selamat siang juga teman-teman. Indonesia masuk dalam jalur cross position, di mana Indonesia berada di jalur persilangan perekonomian berbagai negara. Hal ini memungkinkan mudahnya barang ilegal masuk ke daerah Indonesia dan memungkinkan untuk para penyelundup menyelundupkan narkoba. Terima kasih untuk Lori. Kita kasih tepuk dulu. Ya. Nah, anak-anak dari sini kita akan ambil kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Coba menurut kalian. Ya. Itu di balik Indonesia strategi ada juga dampak positif dan negatif. Ya, betul. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini bahwa letak Indonesia Memiliki dampak positif dan negatif. memiliki dampak positif dan negatif. Terus apa lagi? Strategis nggak? Strategis untuk terjadinya perdagangan, baik perdagangan ilegal maupun perdagangan legal. Ya. Jadi itu kesimpulannya. Nah, kita refleksi 1 menit. Materi apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Tentang geologi. Tentang apa? Geologi atau geografis? Geografis. Kalau geologi itu kaitan dengan bumi ya. Nah, geografis. Kemudian manfaat apa? Manfaat apa yang sudah kalian peroleh, yang sudah Anda peroleh setelah belajar hari ini? Kenapa? Ya, menambah ilmu tentang
Ya, tentang letak Indonesia. Kemudian kegiatan yang mana yang menyenangkan pada hari ini? Kenapa? Pas presentasi ya, bagi Glory, pas presentasi bagi kelompok kamu, apa kegiatan mana yang menyenangkan? Saat diskusi. Arka, kegiatan mana yang menyenangkan? Kerjasama ya, ketika diskusi. Maksudnya di sini diskusi kelompok ya, bisa bertukar pikiran. Di akhir, Ibu akan memberikan evaluasi dan informasi. Satu evaluasi dikerjakan setelah selesai pembelajaran, diminta untuk menjawab soal yang diberikan melalui Google Form 5 menit saja. Nanti mungkin dikirimkan ke grup. Kemudian, yang kedua adalah diinformasikan untuk membaca materi untuk minggu berikutnya, yaitu tentang potensi sumber daya hutan pada halaman 22 sampai 26 pada buku paket IPS kelas 7. Sekarang silahkan kalian buka HP-nya masing-masing. Soalnya tidak banyak, hanya 10. Ibu akan kirimkan ke grup ya. Waktunya habis dan perolehan yang tertinggi itu ada 3 orang. Ada Gloria, Arka, dan Alisa. Oke, tepuk tangan. Ya baik anak-anak, karena waktunya habis, Ibu harap kalian tetap semangat untuk pembelajaran hari ini dan Ibu cukupkan. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa dulu. Tadi yang mungkin anak perempuan. Sekarang Ibu kita yang laki-laki untuk menutup dalam doa sebelum kita pulang. Mari kita berdoa. Amin. Ya, anak-anak.